Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita berada di kebun Sungai Hitam, suatu daerah yang dulu daerah rawa yang airnya berwarna hitam. Sekarang telah berubah menjadi kebun sawit dan airnya tidak hitam lagi. Ini sekarang airnya jernih seperti ini. Ini jalanan akses pengangkutan TBS-nya. Itu ada mobil Helen 4x4 yang mengangkut TBS kali ini. Ini lokasi jalanannya seperti ini. Jadi ini sudah dikasih batu. Namun karena kondisi tanahnya rawa, jadi batu-batu yang diberikan posisinya seperti ini sekarang. Jadi banyak yang terangkat dan seperti ini kendaraan kalau melewati jalan seperti ini. TBS-nya diangsur ya, muatannya tidak bisa langsung penuh. Jadi ini bekas lumpur setelah dilewatin mobil 4x4. Jadi ini dulunya tanah ini terendam air. Pada saat penanaman kelapa sawitnya ini posisi airnya tinggi, setinggi lutut. Jadi penanamannya dulu menggunakan tapak timbun seperti ini. Dan ini TBS yang sudah dipanen 3 hari yang lalu. Ini kita mengalami kendala pengangkutan untuk daerah-daerah seperti ini, yang mana kemarin 2 hari terjadi hujan yang cukup lebat sehingga kita tidak bisa masuk ke area ini. Hari ini kita usahakan pengangkutan TBS untuk kebun ini. Jadi ini kondisi TBS-nya saat ini. Jadi luas lahan sekitar 12 hektar ya. Jadi lahan ini seluas 12 hektar dan ini kondisinya sudah mulai bagus. Ini 3 tahun yang lalu kondisi daunnya banyak yang kuning untuk daerah sini karena areal tanah yang ada di sini itu tenggelam atau terendam air. Namun kemarin sempat disewakan alat berat sehingga bisa dibuat kanal di sepanjang jalur ini dan diputus di area yang tadi di sana. Itu aliran air dibuatkan kanal ke arah sana sehingga posisi kebun saat ini lebih cenderung cepat kering atau tidak terlalu lama terendam apabila terjadi banjir. Namun yang jadi PR besar adalah ini kondisi jalanan. Jalanannya tetap lembek karena tanahnya ini apabila musim hujan menjadi seperti ini, kembali seperti awal. Jadi menjadi lumpur seperti ini. Jadi air ini banyak sekali yang melimpas ke area ini. Saat ini buah yang ada di kebun ini restan. Jadi panen sudah dilakukan 3 hari atau 4 hari yang lalu. Ini berundulan-berundulan yang tertinggal nanti akan diambil lagi. Jadi karena kondisi jalan seperti ini, maka kondisi seperti ini sering terjadi untuk di musim hujan. Jadi selain berkah karena berlimpahnya sumber air, saat musim hujan ini membawa masalah tersendiri untuk daerah-daerah seperti ini. Ini untuk lokasi yang di bawah pohon, di bawah tajuk tanaman. Ini kondisinya cukup bagus ya.
Dan ini buah-buah yang ada di pohon, yang ada di kebun ini cukup memuaskan. Ini hampir setiap pohon buahnya masih nampak banyak. Yang mana pada saat ini kebun-kebun yang lain pada umumnya sudah mengalami atau masuk musim trek, yang mana di pohon tidak lagi nampak buah-buah muda, bahkan bunga pun jarang muncul. Namun untuk kebun ini nampaknya ini masih banyak ya buah yang ada di pohon ini, sehingga sepertinya untuk areal kebun ini tidak mengalami masa trek di bulan Juni 2020 ini. Namun kalau kita melihat sejarah dari kebun ini 3 tahun yang lalu, itu panennya sempat turun di angka 6 ton karena daun-daunnya menguning, pohonnya daunnya menguning karena area yang di sebelah sini itu dulu terendam air kalau musim hujan seperti ini. Namun sekarang nampaknya ini tidak terendam lagi ya untuk tanah yang di sebelah sini, karena saluran airnya sudah cukup bagus sehingga air bisa mengarah langsung ke bagian bawah. Ini TPH lagi. Jadi ini nampak restan buah ya. Ini buah sekitar umur 4 hari seperti ini. Jadi ini buahnya banyak. Untuk panen maksimal kebun ini bisa mencapai 14 ton sekali panen untuk rotasi 15 hari. Jadi kalau kita melihat kondisi tanamannya, kondisi pohonnya, yang mana daunnya nampak hijau, tidak lagi nampak daun-daun kuning, dan buah yang ada di setiap pohon nampak masih banyak, maka harapan besar dalam 2 atau 3 bulan ke depan produksi dari kebun ini masih normal. TBS bisa dipanen dengan normal dengan rotasi 15 hari. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah jalanan seperti ini. Jadi ini hanya mobil 4x4 yang bisa melalui ini. Dan kalau terjadi hujan yang deras, maka ini akan menjadi lumpur lagi, akan lembek semuanya tanahnya, dan mobil pun akan sulit. Jadi ini masih baru sekali lewat ya, sudah hancur seperti ini. Nanti kalau 2 kali lebih hancur lagi jalanannya, karena tekanan ban akan membuat tanah-tanah yang ada di jalanan ini berubah menjadi lumpur. Ini kita lihat, ini bagian depan. Jadi yang di bagian depan ini nampak lebih tinggi karena ini dari awal jarang sekali terendam air. Jadi ini bagian yang depan. Yang bagian sini dari awalnya tidak pernah terendam air sehingga pertumbuhan tanaman tidak pernah terganggu. Beda halnya dengan yang di bagian sana. Yang di bagian ujung sana adalah bagian rawa yang dulu terendam terus. Dan ini kanalnya di sebelah sini. Jadi ini kanalnya dilarikan ke depan, saluran airnya dilarikan ke depan sini, sehingga ini sekarang menjadi aliran air yang deras ya. Nah, seperti ini. Nah, dulu sebelum adanya aliran air di sini, sebelum dibuat saluran air di sebelah sini, itu air melalui sungai yang di sebelah sana, keliling ke pinggir sana, sehingga apabila terjadi hujan yang deras, dia melimpas ke area sini dan tergenang di area ini. Semuanya tergenang sehingga menyebabkan tanaman menjadi kuning karena terendam air dalam waktu yang lama. Jadi untuk kondisi kebun ini pengecualian ya di musim trek ini. Untuk buahnya masih terlihat banyak, hampir semua pohon masih terlihat buah-buah muda dengan jumlah yang normal, sehingga bisa dipastikan untuk panen 2 atau 3 bulan lagi ini akan tetap bagus hasil TPS-nya. Ini kondisi perakaran di bawah pohon sawit. Jadi banyak akar-akar muda di sekitar piringannya ini.
Ini sebentar lagi akan dipupuk menggunakan pupuk SP36. Jadi pemiliknya sudah menyiapkan stok pupuk berupa SP36, tinggal menunggu waktu penebaran pupuknya. Jadi diharapkan nanti dengan pemberian pupuk SP36 nantinya diharapkan akan kembali memulihkan pertumbuhan sel-sel baru untuk bunga-bunga baru dan perakaran yang baru, sehingga tanaman kembali bisa memproduksi buah lagi untuk tahun depan. Jadi sudah dipersiapkan dari sekarang pupuknya untuk menjaga keberlangsungan produksi dari kebun ini. Ini jalanannya berlumpur seperti ini saat hujan karena banyak kantung-kantung air yang seperti ini. Jadi ini cukup lumayan treknya, lebih dari 300 meter atau ya lebih dari 300 meter. Kondisinya seperti ini, cukup dalam, sehingga kalau menggunakan mobil biasa itu akan agak sulit. Sehingga ini tadi pengangkutan menggunakan mobil 4x4 dari dalam kita pindahkan ke mobil 4x2 seperti ini. Jadi supaya waktu yang digunakan untuk mengangkut TBS dari kebun ini sampai ke penimbangan bisa lebih cepat. Karena kalau kita hanya menggunakan mobil 4x4 seperti ini, nanti akan bolak-balik ya. Sedangkan ini cuaca sudah mulai gelap lagi dan dari pagi matahari belum nampak, sehingga jalan-jalan seperti ini akan sulit mengering kalau tidak ada sinar matahari. Ini airnya cukup banyak ya. Wih, tingginya. Tingginya apa? Ya. Pas deh itu. Jadi ini jalan akses pengangkutan, jalan utama di kebun ini. Ini saat ini kalau musim hujan pasti seperti ini. Ini dulu bisa lebih parah daripada ini saat air sering meluap ke area jalan ini. Namun sekarang nampaknya ini jarang air meluap ke jalanan ini, karena sekarang posisi air agak di bawah ya, sungainya agak turun tuh posisinya. Yang di area sini agak rendah, namun yang di sebelah sana itu mungkin yang sering terendam air. Dan ini masih cukup dalam ya, cukup lumayan dalam sekali nih ya. Begini untuk roda ini masih ada risiko sangkut seperti ini, batu-batu yang bisa menyebabkan sangkut bagian bawah mobilnya. Dan ini pun sama, jadi sepanjang jalur ini sampai keluar dari area kebun ini semua jalanannya seperti ini, lumpur seperti ini. Tapi ini keras ya, di bawahnya sudah banyak batu yang ditanam sehingga di bawahnya agak keras, sehingga masih bisa kita lewati untuk saat ini. Demikian lokasi kebun petani sawit swadaya dengan jalan yang berlumpur. Semangat selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Salam tandan berduri.